Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Siti Nurhaliza Takdir, atau bisa disapa sebagai Lisa, selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan dari awal hingga selesai. Nah, saya ingin ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu dan Bapak yang sudah sangat bersemangat menyempatkan waktunya untuk ikut dalam pelatihan kali ini. Benar, Bapak Ibu sekalian, pelatihan ini diinisiasi oleh Rumah BUMN untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM yang lebih adaptif, kreatif, dan kompetitif. Adapun tema pelatihan pada sesi ini adalah memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Langkah sederhana mengelola keuangan UMKM. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, saya ingin memohon kesediaannya untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan sampai selesai. Jadi saya mohon untuk tidak keluar dari Zoom dari awal hingga di akhir nanti, karena nanti di akhir juga ada sesi tanya jawab. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu tolong berpartisipasi ya, supaya pelatihan kita ini makin seru dong. Oke, jadi sebelum pelatihan kita ini dimulai, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kalau Bapak dan Ibu ingin mendokumentasikan pelatihan kita, bisa follow dan tag sosial media kita, yaitu ada @rumaHBUMN_Makassar, @produk.umkm.rb.makassar, @event.rb.makassar, @internship.rb.makassar, dan TikToknya jangan lupa juga @rumahbumn_Makassar. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai pelatihan kita, kita mungkin bisa mendokumentasikan dulu, kita sesi foto bersama dulu. Mohon Bapak dan Ibu silakan on cam. Bapak dan Ibu UMKM silakan on cam dulu. Bapak dan Ibu silakan on cam. Oke. Oke, Bapak Ibu, jadi pose kita itu ada dua. Yang pertama itu seperti ini. Oke, pose pertama seperti ini. Satu, dua, tiga. Oke, nah yang kedua itu seperti ini. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Mungkin bisa kembali share screen, operator. Oke, jadi sebelum kita mulai nih pelatihannya, kita kenalin dulu. eh, Narasumber super keren kita hari ini ada Kak Michael Angelo Wantoro. Kepada Kak Michael saya persilakan. Bagi semua. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengkonfirmasi apakah suara saya kedengaran. Kedengaran Kak.
jelas ya Kak. Oke, baik. Jadi untuk materi pelatihan hari ini saya mengambil tema memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Jadi tujuan dari Oke, jadi tujuan dari materi pelatihan pada hari ini adalah untuk memberikan langkah-langkah sederhana bagaimana bagi para pemilik UMKM agar dapat mengelola keuangan mereka. Apalagi ini juga menjadi materi yang sangat bagus khususnya untuk bagi para eh, serta yang ingin baru mau memulai UMKM, tapi juga masih relevan untuk bagi yang sudah memiliki UMKM. Operator bisa di next, next slide. Eh, satu slide belakang, penyuluhan. Slide keduanya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, tidak jarang kita temukan bahwa ketika kita baru pertama kali memulai usaha, begitu usaha kita baru berjalan selang 1 2 hari atau mungkin 1 hari saja, uang dari hasil keuntungan itu, dari hasil penjualan kita akan ambil untuk kebutuhan pribadi kita. Nah, ya kalau ada uang masuk itu orang, misalnya kalau ada payment, uang itu langsung masuk ke kantong kita, pulang dari tempat kerja kita, pulang dari usaha kita mau pakai belanja, kita mau pakai nongkrong, kita langsung ambil di dompet yang sama. Nah, sebenarnya hal itu sangat sederhana, tapi bisa berdampak untuk keberlangsungan dari UMKM itu. Nah, jadi hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan untuk hari-hari ke depannya. Ketika badan ibu akan belanja barang-barang kebutuhan untuk operasional hari-hari berikutnya, tentu saja nanti kalian akan bingung uang hasil perjalanan kemarin gimana. Nah, perasaan kemarin lebih banyak deh. Kenapa hari ini kayak lebih sedikit? Mulai di next. Nah, jadi secara operasional day-to-day basis banyak UMKM yang memiliki perjalanan yang baik. Barang-barangnya mungkin laku dan banyak banyak yang terjual, tapi tetap masih sulit mengalami perkembangan dikarenakan uh, adanya kesalahan dalam mengelola uang mereka. Nah, uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan usaha dan uang yang digunakan untuk keperluan pribadi dari pemiliknya itu tercampur di satu dompet yang sama. Nah, tentunya hal ini dikarenakan ada minimnya pencatatan arus kas keuangan. Nah, dan hal ini juga tentunya menyebabkan modal usaha sering terpakai untuk keperluan hal-hal yang lain. Nah, mungkin boleh di next. Ya, jadi kenapa sih keuangan pribadi dan keuangan untuk keperluan UMKM itu harus kita pisahkan? Nah, jadi banyak usaha gagal itu bukan karena produk yang buruk, tapi simply karena pengelolaan keuangan mereka yang tidak tertata dengan rapi. Nah, padahal jika keuangan usaha dan pribadi kita campur, dampaknya adalah kita jadi tidak mengetahui apakah usaha yang sebenarnya kita lagi jalankan ini sebenarnya lagi untung atau tidak. Karena kita nggak tahu di hari pertama penjualannya bagus, di hari berikutnya kita cek dompet kenapa uang sedikit, dan hal itu akan terus berulang-ulang. Nah, jadi operator boleh di next. Ya. Jadi solusi untuk masalah ini adalah para pelaku UMKM harus belajar untuk memisahkan uang mereka, yang mana uang yang dipakai untuk keperluan operasional UMKM dan yang mana uang yang mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari mereka. Nah, langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan itu ada 4. Yang pertama itu membuat rekening atau kas khusus usaha.
Kalau memang merasa buat rekening itu ribet, gak apa-apa, gak usah pakai rekening, buat dua dompet juga sudah cukup. Jadi ketika kita mau memakai uang untuk keperluan sesuatu, kita tinggal lihat apakah ini keperluan untuk UMKM. Kalau iya, maka kita pakai dompet yang khusus untuk usaha kita. Kalau ini untuk keperluan pribadi, belanja, makan, dan yang lain-lain, kita tinggal pakai dompet yang dari pribadi kita. Solusi yang kedua yaitu adalah menentukan gaji untuk pemilik usaha, yaitu kita sendiri. Nah, menentukan gaji itu yang sewajarnya saja, dan sebenarnya banyak dan tidaknya tergantung dari Bapak dan Ibu sendiri. Normalnya, secara prakteknya, pemilik usaha itu biasanya mengambil gaji 30% sampai 50% dari total keuntungan di bulan itu. Nah, atau tidak jarang juga saya temukan, ada yang bahkan tidak mengambil gaji sama sekali. Nah, tapi kalau memang sangat sulit untuk bertahan hidup tanpa gaji, maka secara dasarnya, waktu usaha itu dimulai, soyak-yoyokianya, setiap pemilik usaha itu harus mematok gaji per bulannya agar agar bisa dialokasikan yang mana yang untuk usaha dan yang mana untuk keperluan hari-harian dari si pemilik usaha ini. Dan yang ketiga yaitu mencatat transaksi usaha. Jadi setiap kali kita belanja alat, kita belanja bahan, kita catat. Setiap kali konsumen belanja, kita juga catat. Yang keempat, menghindari penggunaan uang usaha untuk kebutuhan pribadi. Nah, biasanya ketika ada suatu hal yang urgent mendadak, misalnya anak ulang tahun beli kado atau bayar cicilan jatuh tempo, kita langsung pakai uang yang ada di depan kita tanpa kita pikir-pikir dulu. Sebenarnya ini uang untuk apa sebenarnya? Memang boleh, kecuali kalau halnya sudah darurat banget mungkin boleh. Tapi kalau tidak darurat banget, mungkin bisa dikit dulu dan ditahan-tahan gaya yang konsumtifnya. Nah, boleh di next. Nah, dari contoh kasus, misalnya UMKM yang baru mulai ini omset bulanannya 15 juta dan biaya operasionalnya itu selama sebulan itu memakan biaya 9 juta. Seharusnya dananya itu masih tersisa 6 juta. Tapi karena mungkin pemiliknya itu mengambil uang untuk senilai untuk cicilan motor dan nongkrong, belanja, jalan-jalan, eh, dan yang lain-lainnya, mungkin anggap saja sekitar 2,7 juta. Jadi sisa kasnya yang harusnya tersisa 6 juta, itu tersisa menjadi 3,3 juta. Sebenarnya kebiasaan ini tentunya tidak terlalu berdampak untuk bulan-bulan awal. Karena seperti yang kita lihat, uang kasnya itu masih ada 3,3 juta. Nah, tetapi untuk bulan-bulan ke depannya, dia harus memenuhi biaya operasional bulan yang 9 juta itu. Nah, dia harus mulai dari 3,3 juta ketimbang dari 6 juta. Nah, jadi hal ini tentunya akan dalam jangka panjang tentunya akan sangat menjadi beban tersendiri bagi pemilik UMKM tersebut. Next, operator. Ya, sekian dari materi saya. Saya mungkin akan tutup dengan kalimat ini. Jadi usaha yang besar itu biasanya dimulai dari kebiasaan yang kecil. Salah satunya adalah disiplin dalam mengelola keuangan dari usaha tersebut. Oke, sekian materi dari saya. Saya kembalikan pada MC.